Guys, dikatakan Indonesia diminta untuk bersiap siaga dan dikatakan China dinilai telah persiapkan perang. Uih, apa terjadi guys? Adakah kalian tahu? Jom, semak video ini. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja jumpa Musa channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi ataupun baru sahaja masuk ke channel YouTube aku dan kembali ke channel YouTube aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Aku sangat-sangat menghargai setiap jasa, setiap view yang anda lakukan terhadap Musa channel. Aku mengucapkan ribuan terima kasih. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok video daripada Endo Magazine ini, dikatakan Indonesia diminta untuk bersiap siaga dan dikatakan China dinilai telah persiapkan perang. Perang apa guys? Sekarang sangat-sangat sensitif apabila kita sebut perkara perang. Perang ini sangat-sangat menyentuh bab sensitivity dunia guys. Apa-apapun untuk kita mengetahui apakah sebenar yang dimaksudkan di dalam judul video ini, kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kesimpulan mengenai video reaction kita. Apa-apapun guys, jom kita layan. Di tahap kedua rensranya Cina 2000 sampai 2020, mereka siap menggelar kekuatan memenangkan perang Laut Cina Selatan. China guys, persiapkan perang. Aduh, perang. Tu je lah. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita yang cukup greget kali ini datang dari analisa seorang penasihat senior kantor staf analisis hubungan internasional di Indonesia guys. Wijajanto yang menilai bahwa negara Tiongkok kini sedang mempersiapkan perang, di mana strateginya sama dengan yang dilakukan Jepang pada saat Perang Dunia II dulu bos. Dan Komcat atau komponen cadangan pun dikatakan ternyata disiapkan juga untuk melipat gandakan kekuatan Indonesia ketika menghadapi perang Cina. Wah, bagaimanakah sebenarnya strategi perang negeri Tiongkok-Cina? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita kedua yang cukup hangat kali ini juga datang dari salah satu anggota NATO, yaitu Jerman, yang kabarnya kini Jerman niat berteman dengan Rusia guys. Ini adalah berita kedua. Rusia. Nah, di tengah ketegangan yang terjadi antara NATO dan Rusia, mengapa tiba-tiba Jerman sepertinya malah ingin berteman dengan Rusia? Penasaran beritanya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Yang pertama guys, yang pertama berita datang dari seorang analis hubungan internasional, Wijajanto. Bapak Andi Wijajanto, yang menilai bahwa China kini sedang mempersiapkan perang dan Indonesia pun diminta bersiap diri bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Bapak Andi Wijajanto nilai China persiapkan sama seperti Jepang saat menyiapkan 2050 guys. Oleh sebab itu beliau pun mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk. Hal itu pun disampaikan dalam uji materi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau PSDN terkait komponen cadangan atau Komcat. Beliau pun menyatakan bahwa situasi Cina sedang menyiapkan langkah perang untuk menguasai Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, cukup mengerikan nih bos. Jika China melakukan hal itu, mungkin kalian dapat melihat langsung Dongfeng terbang-terbang di atas langit. Andi pun menganalisa bahwa China sedang melakukan rencana strategis yang akan berlangsung selama 70 tahun guys. Tahap 1980 sampai tahun 2000. Tahap 1. Tahap kedua tahap 2 2000 sampai 2020. Dan tahap ketiga 2020 sampai 2050. Dalam sidang di MK yang disiarkan secara live di channel YouTube MK Selasa 18 Januari 2022 kemarin, beliau pun mengatakan bahwa di tahap kedua
Renstranya China 2000 sampai 2020 mereka siap menggelar kekuatan untuk memenangkan perang di Laut Cina Selatan. Dan nanti di tahun 2020 sampai 2050 mereka pun siap menggelar kekuatan menang perang di 2 titik sekaligus sebagai patokannya, mustahil guys, yaitu Guam di Samudra Pasifik dan Diego Garcia di Samudra Hindia. Wow. Cukup mengerikan nih bos. Beliau pun membandingkan strategi China dengan strategi Jepang dalam menyiapkan perang di mana Jepang menyeret dunia pada Perang Dunia II. Atas analisis itu, Andi pun menilai bahwa Indonesia perlu melakukan persiapan yang begitu details. Kemudian, terkait komponen cadangan, Penasihat Senior Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Bapak Andi Wijajanto ini pun juga mengatakan bahwa mobilisasi komponen cadangan dilakukan sebagai pengganda kekuatan ketika menghadapi ancaman perang Cina. Sebagai analis hubungan internasional, Andi pun mengatakan bahwa salah satu faktor yang memperkuat keberadaan Komcat adalah ketegangan antara China dan Amerika Serikat yang tak kunjung reda usai terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika. Dalam sidang tersebut, ia pun berkata, sebagai analisis hubungan internasional, saya tadinya menduga bahwa dengan kemunculan Biden dari Partai Demokratik dan Amerika Serikat. Namun nyatanya tidak. Ketegangannya itu justru malah semakin tinggi bos. Dan menurutnya, Indonesia pun perlu membangun kesiapan untuk menghadapi ancaman perang tersebut secara dini. Salah satunya dengan mobilisasi Komcat sebagai pengganda kekuatan militer Indonesia. Perang kemungkinannya akan bertambah dan Indonesia harus secara dini menyiapkan untuk itu, ujar beliau. Apakah akan mengarah ke eskalasi ancaman yang semakin memperbesar peluang perang? Ya, terutama karena ada ketegangan antar negara besar Amerika Serikat di kawasan ini, ujar Bapak Andi. Meski begitu, Andi pun mengatakan bahwa Komcat yang diatur dalam Undang-Undang PSDN tidak bersifat wajib militer, melainkan masih bersifat sukarela tergantung masing-masing masyarakat bos. Sehingga negara tidak bisa serta-merta merekrut warga sebagai Komcat apabila tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, jika nanti memang benar begitu, apakah negara-negara di kawasan sudah siap menghadapi ancaman perang Cina yang kini diam-diam sudah sangat kuat bos? Karena jika sesuai analisa Bapak Andi sebagai analis hubungan internasional tahun 2000 sampai 2020, Cina pun sudah mempersiapkan diri untuk memenangkan perang di Laut Cina Selatan. Dan kemudian dalam Renstra atau rencana strategis tahap ketiga Cina pada tahun 2020 sampai 2050, mereka akan kembali mempersiapkan kekuatan untuk menang dalam perang di 2 titik sekaligus bos, yaitu Guam di Samudra Pasifik dan Diego Garcia di Samudra Hindia. Sungguh sangat mencengangkan. Tapi sekarang kita nampak sudah guys, China ini macam mana. Oke, berita kedua guys. Berita kedua datang dari salah satu anggota terkuat NATO, yaitu negara Jerman. Di tengah ketegangan yang terjadi antara Amerika and the Gang versus Rusia Cina, ternyata Jerman masih menyimpan perasaan alias niat untuk menormalkan hubungan dengan negara penikmat vodka Raski Rusia. Pernyataan itu pun diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman, yaitu Annalena Baerbock, dalam laporan yang dirilis RT.com pada Senin 17 Januari 2022 lalu sebelum rencana kunjungan ke Moskow, Rusia. Beliau pun bersikeras, Jerman ingin tata ulang hubungan dengan Rusia tidak dapat diharapkan untuk menyelesaikan setiap masalah sekaligus. Menteri Luar Negeri Jerman ini pun juga menepis kegagalan pembicaraan antara Rusia dan pihak Barat. Menurut beliau, diplomasi produktif antara kedua belah pihak masih sangat mungkin dilakukan. Baerbock yang akan melakukan perjalanan ke Moskow dan Kiev pekan ini pun bertujuan untuk melakukan negosiasi. Dan beliau pun juga menekankan bahwa menyelesaikan masalah secara diplomatis jarang mudah dilakukan. Di Rusia nanti, beliau pun akan memperjelas posisi Jerman bos. Dia menyebut sains, budaya, perdagangan, energi terbarukan, dan isu-isu iklim sebagai subjek yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama banyak yang dijalinkan Rusia. Jerman. Sementara di pihak Rusia, Dia mengatakan bahwa melakukan Rusia hubungan sangat ingin dengan berdiplomasi Rusia dengan nih guys. Jerman. Tetapi beberapa faksi di Jerman lebih tertarik untuk memberi kuliah di Moskow daripada Jerman ingin menemukan tata ulang titik hubungan temu. dengan Rusia. Pendekatan yang mereka miliki adalah bahwa satu sisi Di tengah situasi panas, Jerman ingin normalkan hubungan dengan sisi Rusia. lain harus mengubah perilakunya sama sekali. Ya, Anda mengerti bahwa itu tidak bisa terjadi, ujar Lavrov.
Nah, apakah ini akan menjadi awal pertemanan Rusia dan Jerman, dua negara yang dulu saling baku Ya, hantam? mustahil juga guys. Kita Jerman nantikan akan saja berbaik berita semula dengan kelanjutannya, Rusia. Bos. Apa-apapun, good luck. Guys, ini bukan aku sebut ya guys. Ini adalah daripada analisis hubungan internasional yang berada di Indonesia, di mana dia dikenali sebagai Adi Wiwijanto, di mana beliau ni merupakan salah seorang pakar analisis hubungan internasional yang berada di Indonesia. Di mana kalau kita tengok menurut daripada pandangan beliau ataupun menurut daripada analisis yang beliau lakukan, di mana dikatakan pada masa kini China sedang giat untuk melakukan satu plan ataupun melakukan satu strategi untuk ingin menunjukkan kekuatan apa yang ada dimiliki oleh China pada ketika ini, iaitu kekuatan ketenteraan China. Ingin menunjukkan kekuatan ketenteraan China ini pada tahun 2050 guys, di mana dikatakan sebelum sampai pada tahun 2050, di mana China telah menyusun beberapa strategi, iaitu ataupun menyusun beberapa plan untuk melakukan ataupun untuk mempertingkatkan kekuatan ketenteraan, khususnya untuk ketenteraan China. Di mana pada tahap kedua China meneruskan strategi peperangan dia ataupun strategi ingin memperkuatkan ketenteraan China pada tahun 2000 sehinggalah pada tahun 2020. Jadi tidak mustahil guys, di mana kalau kita tengok sekarang banyak sekali China telah menunjukkan sedikit taring dah, sedikit demi sedikit, sehingga kan China tidak begitu menghiraukan segala teguran daripada PBB. Dan kalau kita tengok sekarang, China begitu tidak mengendahkan ancaman, khususnya daripada ancaman Amerika Syarikat. Sebab kalau kita tengok China ni telah menyusun strategi dia awal lagi guys, pada tahap pertama, iaitu pada tahun 1980 lagi guys, dan sehinggalah pada tahun ini, dan dijangkakan pada tahun 2020 sehinggalah pada tahun 2025 China akan membuat satu uji kaji, akan menunjukkan kekuatan ketenteraan apa yang dimiliki oleh China. Dan menurut daripada Andi, iaitu pakar analisis di Indonesia, mengatakan Indonesia pada masa kini diminta untuk bersiap siaga serta merta guys. Tapi kalau kita tengok semenjak ini bukan lagi pada tahun ini, bukan lagi pada tahun 2020, di mana telah sekian lama kalau kita tengok khususnya di Kementerian Pertahanan di Indonesia sering untuk mempertingkatkan ataupun memperkuatkan pertahanan, khususnya untuk TNI di Indonesia daripada setahun ke setahun. Dan kita dapat nampak sekali kekuatan ketenteraan di Indonesia daripada tahun ke setahun semakin bertambah dan semakin bertambah. Dan menurut daripada Global Firepower dikatakan kekuatan ketenteraan Indonesia telah pun naik satu tanggah ke atas, di mana kekuatan ketenteraan Indonesia telah pun naik satu tanggah ke atas, iaitu pada tanggah ke-15, di mana pada sebelum ini tanggah ke-15 itu adalah Jerman, dan pada tahun ini dikatakan kekuatan ketenteraan Jerman telah pun turun pada tanggah ke-16, dan Indonesia dikatakan mengganti kekuatan pada tanggah ke-15 dunia. Jadi guys, kalau dikatakan Indonesia memang daripada dahulu sampai dan sekarang sentiasa membuat bersiap siagaan. Dan kalau kita tengok daripada dahulu sampailah sekarang, Indonesia sentiasa bersiap siaga untuk mengalami apa-apa ancaman daripada negara di luar daripada Indonesia, khususnya daripada negara China. Apa-apa pun guys, kita ni merupakan bangsa yang tidak suka berperang. Tetapi apabila kita diganggu, bangsa kita ni tidak akan teragak-agak untuk berlawan balik. Kita merupakan salah satu bangsa yang pantang dicabar. Dan kalau kita tengok daripada sejarah menunjukkan Indonesia ini merupakan mempunyai semangat juang yang sangat tinggi guys, sehingga kan British dan juga Belanda mengakui kehebatan Indonesia pada suatu ketika dahulu. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.